Maka begitu energi negatif, energi positif mendekati tubuh Anda, maka ada abreaksi namanya. Jadi kalau selama ini orang berpikir guru yang menggetarkan itu salah. Yang menggetarkan tubuh mereka adalah mereka sendiri, sensitivitasnya. Tapi guru memicunya dengan energi. Gitu. Apalagi kalau dalam tubuh orang, kan energi negatif ada dua. Pertama, energi negatif itu bisa muncul secara natural dari pergeseran energi negatif yang ada di semesta ini. Dari niat-niat buruk orang lain menebar kemana-mana. Kita narik napas, lalu napas itu kita tarik. Itu bisa jadi energi buruk. Lalu kemudian ada energi baik di dunia ini. Ada orang berdoa, keluar dari kata-katanya. Itu jadi berbaur jadi seperti itu. Jika kita orang yang lemah, tidak punya kekuatan apapun untuk memprotek diri kita, maka kita bisa kemasukan energi ini. Nah, pada saat kemudian harta benda mulai terkikis, mulai berkurang gitu. Pada saat kesehatan tubuh mulai rentan sakit, apakah itu cara Tuhan menegur kita sebenarnya, Guru? Sebenarnya kalau jujur ya, karena kita ada di dunia ini ada gini, ada namanya antroteologi, cara manusia memandang Tuhannya. Dan ada kebalikannya, teoantrologi, ada ilmu di mana cara Tuhan kemungkinan memandang manusia. Gitu. Kalau kita bergunakan ilmu teoantrologi, masuk akal itu. Setiap Anda sakit, setiap Anda kehilangan harta, karena sesungguhnya sakit nyawa itu bukan punya kita. Harta itu bukan punya kita, tapi titipan dari ilahi, dari Tuhan. Ketika Tuhan berkehendak untuk menguranginya sebagai tanda bahwa Anda harus ada yang diperbaiki, Tuhan akan melakukannya. Jadi setiap peristiwa yang Tuhan hadirkan di dunia ini bukan peristiwa buruk, Mas. Kehilangan harta, Anda sakit, itu bukan peristiwa buruk. Peristiwa itu menjadi buruk karena kita tidak mendalami pesan-pesan di dalamnya. Ada pesan cintanya. Seluruh kejadian di dunia ini hanyalah pesan ilahi kepada umat manusia. Jadi ketika Anda sudah mengerti isi pesannya, maka itu selesai. Masalahnya adalah tidak banyak orang yang berpikir, oh ini pesan, oh ini memang. Kalau Anda spiritualis, Anda masuk ke dunia metafisik, setiap peristiwa itu adalah pesan ilahi. Makanya disebut dengan guru suci. Setiap peristiwa yang Tuhan hadirkan, baik itu buruk, sebenarnya adalah cara Tuhan memperbesar keyakinan kita bahwa ada kuasa lebih besar yang mengatur dari apa yang kita inginkan dan harapkan. Ada kuasa lebih besar, disebut dengan zat Tuhan. Nah di situ kita belajar, sehebat-hebatnya Anda mempertahankan harta Anda bisa gagal, bisa kehilangan. Itu akan ada Tuhan. Sehebat-hebatnya Anda menata kesehatan Anda bisa sakit. Itu karena Tuhan. Bukan buruk Tuhan, tapi memberikan kita masa agar kita belajar bertumbuh dengan lebih baik di masa depan. Jadi setiap peristiwa itulah cara Tuhan menghadirkan guru suci dalam kehidupan Anda. Kalau Anda menerimanya, saat itu juga akan selesai penderitaan itu. Setiap peristiwa itu cara Tuhan menghadirkan guru suci kepada kehidupan Anda. Anda bertumbuh lebih baik, maka selesai peristiwa itu. Jadi segala peristiwa pun akan menjadi ekspresi ilahi itu sendiri. Benar. Gitu ya, Guru ya. Nah, kalau Guru kan saya lihat sering bikin acara-acara kayak baksos, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa itu caranya memberikan makan rohani itu dengan berbagi itu? Ya, makanan rohani dalam kehidupan kita sebenarnya kan spiritual, Mas. Jadi spiritual itulah makanan rohani kita. Karena dalam spiritual ada 3 yang kita lakukan. Kita belajar filsafat logika. Untuk belajar mana benar, mana salah. Yang kedua, dalam memberikan makanan rohani itu kita belajar filsafat etika. Mana baik, mana buruk. Dan yang ketiga kita belajar filsafat estetika, keindahan. Mana indah, mana jelek. Ketika kita menyadari bahwa ada benar, ada salah, ada baik, ada buruk, ada indah, ada jelek, maka kita akan memunculkan sifat manusiawi kita. Bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Roh kita ini ada di setiap roh orang lain. Jadi cara guru mengadakan baksos dan lain-lain itu adalah cara guru mengekspresikan saya menghormati Anda seperti saya menghormati Tuhan saya sendiri.
Jadi guru baksos tidak ada embel apa-apa. Yang ada di pikiran guru hanya satu. Saya menghormati dia sebagai makhluk Tuhan gitu aja. Karena saya orang yang bertuhan. Alangkah buruknya kalau saya hanya bisa meminta, lalu saya tidak memberi. Karena saya tahu Tuhan tidak meminta sesuatu pada saya. Sehebat apapun saya memberikan ke Tuhan, Tuhan tidak perlu itu karena Tuhan punya segalanya. Maka salah satu cara mengekspresikan bahwa saya spiritual, saya menghormati Tuhan saya mencintai Tuhan saya, melebihi segalanya. Saya berikan itu pelayanan kepada orang lain dalam bentuk baksos. Jadi seperti itu. Katanya Nalafiah, setiap ucapan guru saya tulis sudah hampir 1 buku katanya. Keren. Nah guru, aku kan lihat ya, cara guru itu melepas semua emosi energi negatif dalam tubuh itu kan dengan cara-cara yang simple begitu ya, praktis gitu ya. Nah mungkin bisa di-share ke sahabat-sahabat di Ngaji Roso guru, kenapa kok sampai kemudian banyak teman-teman cukup pakai tangan dari belakang gitu aja tubuhnya teman-teman, kepalanya teman-teman tuh bisa bergetar gitu. Itu gimana guru? Kayak gini, getar ataupun tidak itu bukan kunci. Jika Anda punya sensitivitas yang tinggi, maka begitu energi negatif, energi positif mendekati tubuh Anda, maka ada abreaksi namanya. Jadi kalau selama ini orang berpikir guru yang menggetarkan itu salah. Yang menggetarkan tubuh mereka adalah mereka sendiri, sensitivitasnya. Tapi guru memicunya dengan energi. Gitu. Apalagi kalau dalam tubuh orang, kan energi negatif ada 2. Pertama, energi negatif itu bisa muncul secara natural dari pergeseran energi negatif yang ada di semesta ini. Dari niat-niat buruk orang lain menebar kemana-mana. Kita narik napas, lalu napas itu kita tarik. Itu bisa jadi energi buruk. Lalu kemudian ada energi baik di dunia ini. Ada orang berdoa, keluar dari kata-katanya. Itu jadi berbaur jadi seperti itu. Jika kita orang yang lemah, tidak punya kekuatan apapun untuk memprotek diri kita, maka kita bisa kemasukan energi ini. Nah, ketika orang punya energi negatif, kalau saya dekatkan dengan energi positif, maka tubuhnya akan bereaksi. Namanya abreaksi, maka muncullah getaran. Itu. Tapi ada cara yang terbaik kalau Anda mau bergetar gitu. Kita gunakan hipnosis. Jadi kalau guru saya pengen sekali bergetar gitu, kita gunakan hipnosis. Caranya apa? Ada pos hipnosis. Jadi begitu kita hipnotis, nanti pas hipnotis kita ngomong. Nanti kalau kamu bangun, kalau kamu duduk, saya terapi, kamu akan bergetar sekehendakmu. Dimanapun bagian-bagian sakit kamu getarkan. Dimanapun boleh, sesuai dengan keinginanmu. Itu. Maka ketika nanti dia bangun, duduk, terapi, dia pasti getar. Itu. Karena kadang-kadang orang tersugesti dengan cara itu. Karena di metafisika itu bagus banget, Mas. Ada salah satu cara, ini kebetulan pertanyaan nyambung nih. Kalau Anda di rumah sekarang saat ini punya problem di pikiran Anda punya masalah di hati Anda, punya dendam, kemarahan, karakter buruk, kebiasaan buruk, ada satu cara yang paling gampang, paling cepat untuk memusnahkannya. Rilis energi Anda. Caranya adalah Anda berdiri seperti ini. Tangan dibuka seperti ini. Lalu Anda berdiri dengan tegak. Luruskan badan Anda dari kaki sampai ke kepala. Dan kaki Anda menyentuh satu sama lain. Tidak boleh dibuka, tapi menyentuh. Jadi ditutup kakinya. Seperti ini. Lalu Anda getarkan kepala seperti ini. Lalu niatkan Anda membuang segala hal buruk yang ada di pikiran Anda. Lalu Anda niatkan Anda membuang dendam, kemarahan, kecemburuan, tersakiti, menyakiti, traumatik, fobia, getarkan. Maka itu seperti pohon yang berdaun kering, dia akan rontok sendiri, Mas. Tapi sebelum Anda melakukan itu, katakan, Tuhan, izinkan terjadi. Itu simpel. Tidak lebih dari 3 menit, tapi seluruh bagian negatif Anda, seluruh penyakit Anda, dimusnahkan oleh kekuatan ilahi. Itu. Jadi simpel seperti itu. Apapun sakitnya, guru telah mempraktekkan. Mau Anda terkena penyakit hati, depresi, cukup begitu Anda tadi. kecanduan, semuanya sama, Mas. Dan diulang-ulang mungkin ya guru ya? Jangan kalau terlalu diulang nanti Anda terbang.
Oke. Karena kalau Anda, ini kan ada energi nanti. Mm-mm. Begitu tangan Anda ada ke bawah begini, getarkan, Anda bisa tidak terkontrol. Oh. Maka wajib didampingi oleh orang lain. Iya, iya, Karena iya. biasanya Anda kan muter terus gini, Mm-mm. tidak bisa dikendalikan. Itu. Jadi itu cara terbaik untuk melepaskan energi buruk Oke. yang mengganggu kesehatan kita, mengganggu jiwa kita, mengganggu hati kita. Seperti itu. Jadi tidak susah sebenarnya. Jadi Anda adalah penyembuh terbaik untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda yakin pada ilahi. Nah, kalau yakin pada ilahi, cuman kan nggak semua orang bisa sampai di level keyakinan itu gitu ya. Harus dibuat. Makanya karena, butuh trigger ya, gitu ya. Harus dibuat. Karena gini, yakin ataupun tidak yakin jika Anda tidak rugi apapun. Nah, kenapa Anda harus memilih tidak lah, yakin? oke. Yakin atau tidak yakin kalau Anda tidak membayar apapun, kenapa Anda memilih yang negatif? Gitu. Yakin atau tidak yakin kalau Anda tidak dirugikan, tidak disiksa secara apapun, kenapa Anda membuat negatif? Iya, iya. Tuhan tidak mengisyaratkan hal apapun pada keyakinannya. Cuman satu aja, yakini Tuhan itu ada. Kalau Anda tidak percaya Tuhan, yakini kosmik itu ada. Yakini bahwa ada kekuatan di luar diri kita yang mempengaruhi kita. Iya, iya. Jadi karena kita ini adalah makhluk yang terkontrol, hanya seperti wayang. Ada dalang yang bermain di belakang kita, yang mengontrol kehidupan kita. Kenapa kita harus bersikeras saya bisa mengatasi masalah saya? Maka simpel sekali, kalau Anda tidak bisa mengelola pikiran terhadap satu masalah, itu artinya apa? Artinya Tuhan memanggil Anda, mengatakan, ayo bawa ke aku masalahmu. Kalau kamu merasa terlalu berat, akulah sesungguhnya yang bisa mengatasinya. Di mana susahnya, hanya perlu melunturkan ego kita bahwa kita masih punya jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah. Titipkan diri Anda kepada Tuhan, maka Tuhan menyelamatkan Anda. Saya 43 tahun telah mempraktekkan bahwa kuasa Tuhan melebihi segalanya. Percayalah seperti itu. Baik Guru, pertanyaan terakhir Guru. Luar biasa semua teman-teman yang di TikTok ya. Nanti mungkin bisa konsul langsung sama Guru Mangku ya teman-teman di IG-nya, Instagram-nya. Guru Mangku Hipno gitu aja. Nah, Guru tadi kan anak malas bisa jadi rajin. Orang jahat bisa jadi baik. Metode apa yang digunakan Guru untuk menstimulan kedua kasus itu? Manusia tidak ada ingin buruk hidupnya. Manusia tidak ada ingin gagal hidupnya. Yang membuat mereka melakukan kesalahan adalah ketidaktahuan mereka. Maka ilmu pengetahuan harus dimasukkan ke dalam otak mereka. Bahwa ada akibat yang mereka harus bayar jika terus melakukan seperti itu. Jadi kenapa orang malas bisa dirajin? Karena Guru memasukkan pengetahuan. Pengetahuan apa? Bahwa hidup Anda tidak bisa disimpulkan detik ini. Hidup Anda masih terlalu panjang kalau Anda melakukan sebuah kesalahan. Hukuman Anda akan terlalu panjang. Apalagi Guru selalu mengatakan, jika saya melihat seseorang, saya pasti, pasien saya terutama, saya akan lihat adgestur namanya. Di adgestur itu Mas, itu ada satu kode rahasia sampai usia berapa dia bisa bertahan dalam kehidupannya. Oke. Maka saya akan katakan, Anda akan bisa bertahan dalam hidup sampai di umur sekian. Bayangkan kalau Anda tetap malas, maka sisa hidup Anda akan mati sia-sia. Mungkin aja Anda tidak makan, Anda penyakitan, Anda tidak bermanfaat, lalu makna hidup Anda itu apa? Kalimat-kalimat sederhana yang mudah dicerna seperti itu menjadi penyelamat buat mereka. Tidak perlu teori-teori besar, tidak perlu filsafat-filsafat besar, karena mereka hanya butuh kesederhanaan. Maka Guru selalu mengatakan, saya hanyalah penjaga telaga dengan air yang jernih. Silakan saja bagi siapa yang ingin mandi di situ, membersihkan pikiran, perasaan dan tubuhnya, silakan. Silakan mandi di telaga saya. Jika Anda punya luka batin, silakan mandi, silakan bersihkan di situ. Maka saya akan menerjemahkan setiap kalimat yang turun dari langit dengan bahasa bumi. Itu kata-kata saya. Oke. Jadi setiap apapun yang Tuhan munculkan dalam bahasa langit, saya akan menerjemahkan dengan bahasa bumi yang paling sederhana. Karena manusia itu paling suka sesuatu yang mudah dilakukan, mudah dimengerti, dan mudah dicerna. Jadi seperti itu. Ya. Baik Guru, bisa di-share nggak sih alamatnya, praktiknya gitu Guru, Oke, biar gini, teman-temannya jadi, di Bali nggak tanya gitu. Jadi Guru berpraktek di Perumahan Gunung Sari Indah namanya.
Jadi ada di wilayah Gatsu Barat, cari jalan Kebo Iwa Utara, Kebo Iwo, Kebo Iwa Utara. Kebo Iwa Ya, Utara. nanti ada perumahan Gunung Sari Indah. Dari situ Anda tanya Guru Mangku Hipno, pasti mereka sudah mengenalnya. Nanti caranya mudah. Hubungi adminnya guru, teleponnya 081 337 228 580. Nanti admin akan menghubungkan Anda dengan guru. Anda akan diberikan beberapa persyaratan untuk bisa datang ke rumah guru untuk konsul. Semua ada persyaratannya. Jadi kita tata semuanya dengan baik agar semua terlayani dengan baik. Oke. Jadi seperti itu. Baik teman-teman, terima kasih banyak udah terhubung sampai saat ini gitu ya. Hampir 2 jam kita ngobrol, tapi sesuatu yang sangat berkesan buat saya, buat sahabat semuanya. Terima kasih banyak Dr. Guru Mangku Hipno atas perspektifnya, ujangan-ujangan dan nasihatnya. Sekali lagi, kita sebenarnya memang ada kekuatan yang sangat luar biasa di balik berserah, mengandalkan Tuhan gitu ya, Guru Mangku Hipno ya. Dan ini pesan-pesan yang mungkin harus kita ingat dan kita terjemahkan dalam bahasa perbuatan kawan-kawan semua. Nanti yang pengen terhubung langsung dengan beliau silahkan join di Instagramnya beliau, Guru Mangku Hipno gitu ya, teman-teman bisa belajar di situ.